Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nis Kustiana, NPM 11. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi atau PLP 1 saya di SMA N1 Tanjung Bumi. Nah, ya, aspek pengamatan yang pertama ada kegiatan 3S, Senyum Sapa Salam. Nah, di sini sudah terlaksana baik dilihat dari antar guru, antar murid, antara guru dengan murid, di dalam kelas maupun di luar kelas itu sudah terlaksana kegiatan 3S-nya. Dan yang kedua ada pengkondisian awal belajar. Di sini masih kurang terlaksana menurut saya karena ada sebagian guru untuk mengkondisikan belajar itu bisa dengan cara berdoa bersama, dan juga ada sebagian guru itu langsung memberi materi kepada muridnya, sehingga pengkondisian awal belajar itu masih kurang efektif. Yang ketiga ada upacara bendera. Di sini sudah terlaksana menurut saya karena rutin tiap hari Senin ada upacara bendera. Nah, biasanya sebelum upacara bendera dimulai, tiap guru itu mengecek satu persatu kelas. Jadi itu menurut saya adalah cara yang efektif untuk mengurangi kemalasan siswa dalam melaksanakan atau mengikuti upacara bendera. Dan yang keempat ada penggunaan seragam sekolah. Nah, di sini masih kurang terlaksana menurut saya karena masih banyak siswa seragam sekolahnya itu memakai baju yang ketat, dan juga atribut seragam sekolahnya masih kurang, masih banyak yang belum memakai pet seperti itu. Dan yang kelima ada anjuran menjaga kebersihan. Nah, di sini sudah terlaksana karena sudah difasilitasi tong sampah di tiap kelas. Nah, biasanya ketika tong sampah di tiap kelas itu sudah penuh, ada pembuangan sampah khusus untuk tong sampah tersebut. Dan yang keenam ada anjuran menjaga ketenangan. Di sini masih kurang terlaksana karena masih banyak siswa yang sulit diatur seperti itu. Jadi terciptanya suasana tenang di dalam kelas maupun di luar kelas itu masih kurang seperti itu. Yang ketujuh ada anjuran memanfaatkan waktu. Nah, di sini masih kurang terlaksana menurut saya karena masih banyak siswa yang memanfaatkan waktunya itu hanya dengan bermain-main ketika jam kosong ataupun sering berada di kantin. Nah, seperti itu. Jadi memanfaatkan waktu untuk belajar ketika jam kosong itu masih kurang seperti itu. Bahkan mungkin belum ada. Dan yang ke-8 ada tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Nah, di sini masih kurang terlaksana menurut saya karena masih banyak atau sebagian murid dalam satu kelas tersebut sulit diatur seperti itu. Kadang ya rame seperti itu di dalam kelas meskipun ada pelajaran seperti itu. Jadi suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar itu masih kurang. Kadang ada entah rame di dalam kelas maupun di luar kelas seperti itu. Jadi masih kurang terlaksana menurut saya. Dan yang ke-9 atau yang terakhir itu ada suasana di sekolah menyenangkan. Menurut saya sangat terlaksana karena di SMA 1 Tanjung Bumi itu baik dilihat dari murid, dilihat dari guru maupun dilihat dari suasana sekolahnya itu sudah sangat-sangat menyenangkan, luar biasa itu. Next, struktur organisasi dan tata kerja. Di sini ada bagian struktur organisasi sekolah itu sudah terlaksana menurut saya. Bagian struktur organisasi sekolah pasti jelas ada di tiap sekolah seperti itu. Entah dari kepala sekolah, kesiswaan, kurikulum seperti itu, tata usaha atau TU seperti itu ada di SMA 1 Tanjung Bumi. Yang kedua ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Ini masih menurut saya tidak terlaksana karena masih banyak ya murid yang belum tahu untuk tugas masing-masing komponen bagian struktur tersebut. Jadi menurut saya tidak terlaksana.
Dan yang visi dan misi sekolah, di sini ada visi dan misi sekolah itu terlaksana karena tiap sekolah menurut saya itu ada visi misi sekolahnya seperti itu. Dan yang kedua ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Di sini kurang terlaksana menurut saya karena pemaparan visi misi di SMAN 1 Tanjung Bumi itu hanya ada di kartu pelajar saja seperti itu, bukan ditempel di mading atau di tiap kelas seperti itu. Jadi kurang terlaksana menurut saya. Dan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di sini yang pertama ada kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di sini sudah sangat terlaksana menurut saya karena kegiatan ekstrakurikuler di SMA 1 Tanjung Bumi itu ada banyak seperti pramuka, basket, voli, tenis meja, dan SH seperti itu dan lain sebagainya. Ada jadwal pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler, pastinya ada. Biasanya tiap hari Senin, Selasa sore, Rabu, Sabtu sore, dan Minggu pagi. Biasanya jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga ada pembinaan kurikuler dan ekstrakurikuler. Di sini pastinya ada, sudah terlaksana. Dan yang keempat, setiap guru menjadi pembina kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di sini tidak terlaksana menurut saya karena dalam pembinaan ekstrakurikuler itu bukan langsung dari gurunya, tapi ada yang diutus oleh kepala sekolah untuk menjadi pembina ekstrakurikuler seperti itu. Dan yang terakhir ada setiap siswa wajib mengikuti kurikuler dan ekstrakurikuler. Di sini masih kurang terlaksana karena apalagi ekstrakurikuler ya, di situ menurut saya pribadi sebuah minat atau bakat siswa, jadi tidak diwajibkan siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler. Tapi khusus pramuka di sini untuk siswa baru kelas 10 itu diwajibkan untuk mengikuti pramuka seperti itu. Sekian presentasi observasi atau PLP 1 saya di SMAN 1 Tanjung Bumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.